Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kontrol gedung ya. Sebenarnya kemarin yang kita kontrol gedung, namun sekarang baru kita sempatkan untuk up videonya ya. Di video ini banyak saya tampilkan yaitu beberapa pancingan sarang, beberapa metode untuk mengatasi sirip berjamur ya. Kemarin di RBW ini sangat gagal, sangat song. Dan setelah kita bantu untuk rehab ya di gedung ini, dan sebagian juga di gedung ini kita melakukan pengecetan siripnya yang terlalu sudah terlalu berjamur ya, yang tidak bisa diatasi dengan pancingan lain. Nah, seperti ini setelah kita rehab hasilnya sangat memuaskan. Beberapa pancingan yang kita pasang seperti bakul, bestek, dan karpet ambal ya, karpet bulu yang kita pasang untuk mengatasi sirip berjamur dan sirip yang kotor. Karena sebagian tukang yang mengerjakan gedung itu rata-rata ada yang bersih, ada juga sebagian yang pekerjaannya kotor. Beruntunglah kita mempunyai tukang yang pekerjaannya itu sangat bersih, sehingga kita tidak kerja dua kali untuk membersihkan sirip seperti di metode atau seperti di gedung yang kita tangani ini ya. Ini alhamdulillah setelah kita tangani sudah ada SW hampir kisaran 40-an SW ya. Sudah ada baik di sirip yang kita cat maupun di pancingan-pancingan lainnya. Nanti saya sertakan semua video pancingan-pancingan lainnya. Semoga sahabat Galeri Walet Sulsel bisa mengambil sisi positif dari video ini, menggunakan pancingan. Jadi terserah mau pilih pancingan apa saja, yang penting intinya semuanya bagus, asal penempatan pancingan itu tepat ya. Itu LMB-nya. Di sini dindingnya kotor sekali ya. Itu terjadi sebelum kita berada di RBW ini. Pihak pertama itu membuat kotoran walet di baskom lalu disebarkan di dinding sehingga menghasilkan kotoran yang sangat kotor, dan efeknya itu juga bisa membuat jamur pada sirip, dikarenakan ketika kotoran kering maka itu akan terbawa angin untuk naik ke sirip. Di sini ada beberapa saran juga ya di lantai 2. Bahkan sudah ada sampai di depan lar, yang larnya itu super besar sekali, dan di belakang lar itu 4 lembar sirip sudah ada sarang, walaupun larnya itu terang ya dan besar. Ini kemarin gedung yang gagal sekali. Nah, ini larnya bisa dilihat sendiri. Kemarin di sana ada skat, tapi kita sudah bongkar semua. Ini sarah yang saya bilang tadi, yang di depan lar itu sudah ada satu yang jadi dan satu polesan ya. Itu tepat di 4 sirip dari lar besar yang kita bikin. Otomatis cahaya berlebihan, tapi kenapa walet itu suka bersarang di tempat seperti itu? Nah, itu jadi pertanyaan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak takut dengan cahaya dari lar LMB ke lar. Jadi kita tidak takut dengan mengatasi sebagian. Tapi poin pertama, yang jika kita menggunakan lar besar, maka gedung kita juga harus besar. Karena kalau gedung kecil dengan lar besar, otomatis akan mempercahaya dan menghasilkan gedung kita song. Maka sebelum bertindak di gedung kita itu, pikirkan terlebih dahulu, kalau bisa konsultasikan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pada gedung walet kita. Di sini ada walet yang mati ya. Ini pemiliknya bertanya, ini mati karena apa? Nah, di sini saya tak jawab kemarin, karena ini mati karena belum siap terbang dan sudah terbang. Bisa juga terjadi jika walet kaget ya ketika kita masuk di dalam bangunan. Itu bukan ulah predator. Kalau ulah predator itu kentara. Maaf kameranya agak agak tidak fokus dikarenakan saya yang video juga.
dan saya juga sibuk menjelaskan ke pemilik gedung ya. Ini tampaknya sirip yang kita cat. Nah, ada juga yang pelapisan karpet bulu, semuanya sudah terisi. Nah, ini yang lucu. Anakan dari sini pindah ke sudut sirip itu. Bagaimana bisa? Itu yang lucu, kemarin sempat kita bahas itu. Nah, di sini ya. Jadi siripnya kemarin itu sangat-sangat kotor sekali, sangat hitam sekali dikarenakan pemasangan sirip terlalu cepat, terlalu terburu-buru sehingga tidak melihat kualitas sirip apa sudah kering maupun sudah benar-benar bisa dipakai ya. Kemarin ini masih basah dan langsung pemakaian, dan setelah pemakaian ada lagi air yang merembes. Nah, hasilnya seperti itu. Kemarin di sini pinggirnya itu penggunaan air ya keliling di situ. Tapi setelah kita bina, setelah kita kerja, kita tidak menggunakan air walaupun setetes ya di lantai 2. Kita tidak menggunakan air. Air yang ada palingan air yang masuk dari kemarin belum kita buang ya. Ini hasilnya di 2 sirip ini ada 8 SW di belakang suara tarik ya. Pas di belakang suara tarik ada 8 SW di situ. Itu 2 lembar sirip dengan jarak 1 meter dan jarak ke belakang itu 30 cm. Ini saran dan polesan ya yang jadi. Jadi saya membuat video ini bukan untuk mengajari untuk cara membasmi jamur dengan metode penggunaan cat, tidak. Cuman saya membuat video ini hanya membuat motivasi buat teman-teman semua beberapa metode cara mengatasi jamur pada gedung kita. Kalau jamurnya masih tipis atau masih tidak terlalu berlebihan, bisa diatasi dengan cara lain ya. Ini juga ada polesan di sirip. Jadi teknik pengecetan itu dilakukan jika memang benar-benar gedung kita atau sirip gedung kita itu sudah ditumbuhi jamur dan sudah padat sekali, atau sirip kita itu masih basah. Jadi itu metode terakhir yang kita lakukan sebelum pergantian sirip, yaitu melakukan pengecetan. Ini hasilnya setelah kita cat ya. Sudah ada yang naik di sirip. Dan komentar kemarin ada saya lihat juga bahwa Bang, katanya kalau dipanen itu catnya tidak ikut terangkat kah? Saya bilang tidak. Karena kalau kita panen itu tentu kita basahi terlebih dahulu dan cara ambil SW-nya pun sangat mudah ya. Jadi cat yang disirip itu tidak akan pindah, tidak akan ikut di SW ketika kita melakukan panen ya. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Itu dari Wallace Sulsel. Lebih dan kurangnya video ini mohon dimaafkan karena kami dari pemula berusaha berbagi untuk pemula ya. Di sini tidak ada yang jagoan atau guru. Di sini kita hanya berusaha berbagi metode-metode. Jika ada kekurangan dari video saya, tolong komentar. Dan jika tidak mengerti dengan metode penggunaan cat itu, bisa tanya jawab dengan kami. Insya Allah kami upayakan bantu metode mengatasi jamur menggunakan cat ya pada gedung OLED kita. Insya Allah metode seperti itu sudah ada beberapa gedung yang sudah saya lakukan dan hasilnya sangat memuaskan ya. Karena OLED itu tidak bisa membedakan sirip yang dicat, sirip yang yang tidak dicat ya. Yang penting OLED itu sukanya yang bersih untuk tempat tidurnya atau tempat membuat produksi sarang, sehingga anakan bisa berkembang biak di dalam gedung itu dengan metode seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.